Baik, nampaknya Bapak Prof. Dekan sudah ada di hadapan kita. Terima kasih. Beri aplaus dong kepada Profesor Dr. Inyoman Putu Budiarta, SHMH. Jadi silakan, nampaknya pretest untuk materi kedua sudah bisa diakses pada e-learning. Silakan dikerjakan sebelum kita akan memulai materi dari Bapak Profesor Dr. Inyoman Putu Budiarta, SHMA, dengan materi optimasi potensi desa dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Inyoman Putu Budiarta, SHMH, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya petugas lampu tolong dimatikan ya. Ya, baru kelihatan wajahnya. Kalau yang tadi lampunya mengganggu ya. Begitu setiap ada acara ya. Setiap ada acara lampu light itu harus dimatikan. Kecuali ada penari. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan pembekalan KKN. Saya teringat dengan masa-masa baru berdirinya Warma Dewa ya. Ini terlalu sering memberikan pembekalan KKN. Dan saya ini tergolong sudah werde, sudah tua. Mestinya tidak diturunkan memberi pembekalan ya, mestinya ya. Tetapi karena didaulat begitu ya, ini tugas, maka saya harus lakukan. Gitu. Baik, saudara mahasiswa, ini mahasiswa reguler A apa reguler B? Ada yang reguler B? Tidak ada. Artinya mahasiswa ini siap ditempatkan dimanapun di seluruh Bali, bahkan mungkin di luar Bali. Ya, itu polisi dari rektorat bahwa KKN bisa di Bali, artinya di seluruh Bali ditempatkan di mana saja, dan atau mungkin di luar Bali kalau itu diprogramkan. Baik, saya kembali ke materi. Saya diberikan judul mengenai optimasi potensi desa dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan. Ya, mungkin orang berpikir kok profesor hukum ini dikasih memberi materi pangan ya. Sebetulnya semua kehidupan ya, semua kehidupan di dunia ini ada aturan hukumnya. Ya, pertanian, perikanan, konstruksi ya, beton itu ada hukumnya. Ya, kebetulan saya juga mengajar pengairan ya, pertambangan ya, kehutanan. Itu. Dan lagi pula saya kebetulan orang petani. Ya. Petani yang kebetulan profesor ya Pak Putu ya, Suranate ya. Karena saking jengah jadi petani ya. Ya petani jeruk, ya, petani jagung, ya, petani kacang-kacangan, petani mente, ya. Kalau ada yang mau mente ke Kubu saja, ke Karangasem ya. Saya kasih 1 karung ya. Tapi harus bawa sendiri ke Denpasar. Baik, ke materi. Ini optimasi potensi desa dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan. Nah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pangan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok kita selain papan. Itu pasti semua dari baru tahu huruf sampai sekarang udah tahu.
Artinya di samping pangan ada papan, ada perumahan. Pangan itu semua jenis yang bisa dimakan. Apa itu beras, jagung, ya, sayur-sayuran, buah-buahan dan seterusnya yang bisa dimakan itu namanya pangan. Ya enggak? Sehingga selama masih ada kehidupan, selama itu pula manusia membutuhkan pangan. Tidak bisa ditolak ini. Kecuali mejagre ya, seperti Pak Surenate ini 1 bulan 7 hari ya, itu mau puasa, tidak minum air, tidak makan. Saya juga ketika Siwaratri 24 jam tidak minum air, tidak makan apa-apa, air pun tidak dimakan. Itu ya. Jadi dalam hal-hal tertentu, tapi tetap hidup. Selanjutnya persoalan ketahanan pangan, ya. Di Indonesia ini menjadi sebuah persoalan. Ketahanan pangan di Indonesia ini menjadi sebuah persoalan. Persoalannya apa? Ada ketidakseimbangan mengkonsumsi pangan antara beras, jagung dan lain sebagainya dengan sayuran, buah, ya, dan jenis lainnya. Sehingga konsumsi pangan pokok itu seolah-olah beras, tidak ada beras seolah-olah kita mati. Ya. Bahkan kesehatan menganjurkan malam-malam enggak usah makan beras, makan nasi, makan jagung jangan, tapi makan buah-buahan atau sayuran. Sehingga hidupnya bisa mencapai 75 tahun sehat. WHO menentukan bahwa Indonesia atau maksud saya manusia itu bisa sehat dalam 75 tahun ketika mampu ya memanfaatkan hidupnya dalam 1 hari dibagi 3. 8 jam itu adalah belajar dan bergaul, 8 jam itu apa? Tidur, 8 jam bekerja. Sudahkah saudara-saudara seperti itu? Nah, tentu berisi makan dengan gizi yang cukup. Nah, sehingga bisa hidup 75 tahun sehat karena asupan pangan dan gizi yang memadai. Nah, oleh karena ada ketimpangan dalam soal konsumsi pangan di Indonesia, termasuk di negara-negara tertentu ya, kecuali di negara maju, maka Indonesia mengatur ya penyelenggaraan ketahanan pangan ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ini undang-undang yang terakhir setelah menggantikan atau memperbarui undang-undang sebelumnya. Nah, ini buktinya bahwa soal ketahanan pangan, ya, soal pangan pun dipelajari di Fakultas Hukum karena ada aturannya. Ya. Soal pacaran juga diatur dalam hukum. Ya. Soal mau mati, ya, warisan juga diatur. Soal tanam menanam ya, menebang pohon diatur. Itu. Jadi jangan dikira di Fakultas Hukum hanya jadi hakim saja, tapi bagaimana petani itu menyelenggarakan kehidupannya agar menghasilkan yang baik. Sehingga di sini ada undang-undang tentang pangan, di mana dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan itu sebuah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyediaan pangan, keterjangkauan pangan. Ya. Lalu kemudian keamanan pangan. Di mana itu melibatkan
masyarakat atau peran serta masyarakat secara terpadu, termasuk masyarakat yang ada di daerah ataupun di desa. Artinya penyelenggaraan ketahanan pangan itu bisa adanya di desa, bisa adanya di tingkat nasional, bisa ada di tingkat daerah, kabupaten maupun provinsi. Sehingga ketahanan pangan secara nasional umumnya itu sama di seluruh daerah. Tetapi masing-masing daerah ketahanan pangannya bisa berbeda-beda. Karena potensi dan kemampuan desa dalam penyelenggaraan pangan ini memang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Contoh saja dari Tabanan, berbeda dengan Karangasem ya. Beda, tapi di Tabanan berasnya banyak, mungkin yang lainnya kurang, kan begitu? Nah, sehingga beda-beda. Itu artinya bahwa penyelenggaraan pangan bisa dilakukan di desa maupun di daerah. Di desa maupun di daerah. Selanjutnya, bicara soal optimasi. Apa yang dimaksud optimasi? Ini sebuah konsep ya yang diartikan sebagai pengoptimalan. Pengoptimalan. Yaitu proses cara pembuatan untuk menghadirkan yang paling terbaru. Jadi proses pembuatan untuk menghadirkan yang paling terbaru. Jadi saudara nanti mahasiswa KKN, kalau saudara mau mengoptimasi ya potensi desa, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, itu saudara harus membuat sebuah kegiatan yang berproses dengan cara bagaimana membuat yang terbaru. Membuat yang terbaru dari sumber daya dan manusia yang ada di desa itu. Nah, potensi desa, saya kira ini sudah diketahui, itu tidak lain merupakan sumber daya alam berkaitan dengan pangan dan sumber daya manusia. Ini potensi desa. Semakin melimpah ruah sumber daya alam yang dimiliki untuk dipakai pangan, ya, kebutuhan konsumsi dan gizi daripada penduduknya, ini tentu potensi desa semakin besar dari segi SDA. Ya, misalnya ada padi, ada jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, ya, cabai dan lain sebagainya. Lalu ada buah-buahan dan seterusnya. Sampai melimpah ruah, ya. Lupa memetik lalu kemudian busuk dan seterusnya. Apa dibiarkan begitu? Ini kan harus dioptimalkan. Dioptimalkan. Ya. Bagaimana salak yang busuk dijadikan keripik salak gitu misalnya ya. Kemudian beras yang banyak jadikan kerupuk beras ya. Kemudian ikan yang banyak kemudian jadikan kerupuk ikan begitu. Jangan dibiarkan busuk dibuang. Itu misal optimalisasi. Kemudian siapa mengoptimalkan? Manusia yang ada di masyarakat. Manusia itu SDA, maksud saya SDM yang berpotensi untuk mengoptimalisasi sebuah produk pangan atau pangan menjadi produk terbaru. Begitu. Nah, potensi desa ini bisa bersifat fisik, bisa bersifat non fisik. Seperti tadi beras ya, kelihatan secara fisik. Kacang-kacangan, sayuran. Manusia fisik. Tapi pengetahuan manusia lalu kemudian fermentasi atau destilasi dari sebuah produk yang dihasilkan terbaru itu juga merupakan pengetahuan yang bersifat non fisik. Nah, sehingga bagaimana saudara mahasiswa KKN nanti di desa
dengan melihat sumber daya yang ada, khususnya sumber daya pangan, ini dioptimasi, dibarukan supaya tidak basi, ya, tidak basi. Contoh misalnya kecil ya, sisa nasi yang bagus ya, semalam masak lebih, ya, lalu kemudian dibuang kasihan, kucing, anjing tidak punya, ya, juga jadi sampah. Karena masih bagus, lalu saudara optimasi itu menjadi apa? Dikeringkan menjadi jajan atau keripik, katakanlah begitu ya. Begitu juga ketela, ubi ketela, ya. Terlalu banyak dijadikan keripik, lalu keripiknya diisi bumbu dan seterusnya. Nah, itu optimasi namanya. Ya. Ngerti tidak? Nah, beras juga begitu. Beras dijadikan tepung, ya. Lalu sedah tepung dijadikan kerupuk beras. Itu optimasi. Ya, untuk nanti menambah nilai daripada beras itu, ya, menjadi produk lain sehingga masyarakat akan sejahtera. Nah, oleh karena itu pengembangan potensi desa ini dapat melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi sekali lagi, penyelenggaraan pangan membutuhkan peran serta masyarakat. Kemudian pengoptimalan potensi desa juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Yang gitu. Selanjutnya, apa yang dimaksud pemberdayaan? Ini konsep pemberdayaan dulu, jangan sampai sebagai mahasiswa tidak ngerti apa itu pemberdayaan. Ya. Makna dari pemberdayaan itu adalah satu proses dan satu tujuan. Maksudnya satu proses, yang kedua tujuan. Dalam makna atau dalam kata atau frase pemberdayaan mengandung dua kunci. Satu ada proses, satu lagi yang kedua namanya tujuan. Pemberdayaan sebagai proses rangkaian kegiatan. Pemberdayaan dalam arti proses itu adalah rangkaian kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan memperkuat kekuasaan atau kemampuan individu atau kelompok yang termarginalisasi atau miskin atau lemah agar dia menjadi survive. Jadi sekali lagi sebuah proses kegiatan, ya. Kegiatan itu bermaksud memperkuat kemampuan orang, kemampuan kelompok untuk eksis dari sebuah ketertinggalan atau kemiskinan atau kebodohan. Itu pemberdayaan dalam arti proses. Pemberdayaan dalam arti tujuan itu menunjuk pada keadaan atau hasil. Bagaimana proses tadi membuat seseorang survive atau kelompok itu survive, ya. Lalu kemudian nampak kasat mata dia menjadi percaya diri. Dia menjadi mampu menyampaikan aspirasi. Tolong bagi Bapak atau saudara-saudara yang tidak mampu menyampaikan aspirasi, ya, sesuai keadaannya, apakah itu berarti dia kurang diberdayakan atau kurang berdaya? Berikutnya, dia memiliki mata pencaharian. Kalau seseorang atau individu sudah memiliki mata pencaharian, dia akan menjadi semangat, percaya diri. Ya. Kemudian juga mandiri dalam berkehidupan.
Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain ataupun mengandalkan orang tua. Apalagi sudah umurnya 21 tahun ke atas. Harus mampu mandiri. Itu ciri pemberdayaan dari segi tujuan. Sehingga dapat kita ukur diri sendiri. Ya, apakah kita ini sudah memiliki keberdayaan? Sudah percaya diri tidak? Ya. Apakah memiliki mata pencaharian nanti? Ya. Mampu enggak menyampaikan aspirasi? Mampu enggak berinteraksi sosial dalam masyarakat? Dalam berbagai kegiatan? Artinya berkontribusi enggak dalam kegiatan sosial di masyarakat? Begitu juga mampu enggak hidup mandiri? Oleh karena itu ada ukuran keberhasilan atau adanya pemberdayaan itu dengan 3 indikator. Orang itu dikatakan berdaya, ya, berdaya guna kalau melihat indikator ini. Yang pertama adalah pertumbuhan individu ya, yang berkembang mengikuti sebuah perubahan sosial. Sebuah individu yang mampu mengikuti perubahan sosial ya, ini tergolong salah satu indikator keberdayaan. Yang kedua, keadaan psikologis dari seseorang atau kelompok dalam masyarakat di mana mereka bisa percaya diri dan mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan orang lain. Jadi kalau orang merasa percaya diri tetapi tidak overconfident ya, tidak terlalu berlebihan percaya dirinya padahal sing nawang apa ya, ini bodoh ini ya. Lalu dia mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan orang lain, itu juga adalah indikator keberdayaan seseorang atau kelompok. Yang ketiga adalah ada pembebasan yang dihasilkan dari gerakan yang dilakukan berupa pendidikan yang ia pahami, ketahui ya. Lalu kemudian melibatkan upaya-upaya yang bisa dilakukan secara kolektif ya. Bahkan bisa saja mengubah struktur yang ada yang menekan menjadi tidak menekan. Karena di dalam masyarakat itu ada struktur-struktur yang kadang-kadang menekan orang atau menekan kelompok. Maka orang yang mampu mengubah itu ya, ini juga orang yang berdaya. Orang yang berdaya. Nah, sehingga kita mengenal ada beberapa prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan yang pertama itulah kolaboratif. Artinya mampu berkolaborasi. Tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, dia memiliki sistem klien. Artinya ada hubungan sesuatu dengan pihak lain yang mentransformasi pengetahuan dalam rangka meningkatkan kompetensi orang. Yang ketiga adalah mampu mempengaruhi perubahan. Mampu mempengaruhi perubahan. Artinya ketika saudara nanti memberdayakan masyarakat, apakah kelompok yang saudara berdayakan ini mampu mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat? Kalau tidak mampu, tidak berhasil. Ya. Lalu kemudian mampu memecahkan masalah yang ada. Memiliki jaringan sosial atau networking yang luas. Orang yang berdaya begitu ya, tidak hanya tahu Sanglah Tanjung Bungka, tetapi networkingnya luas, apalagi dengan media elektronik sekarang yang ada. Kemudian mampu mengartikulasi
pemberdayaan itu untuk dirinya. Bahwa pemberdayaan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, survive diri kepada kehidupan yang seperti apapun, ya, seperti apapun. Berupaya mampu memanfaatkan sumber daya. Jadi siapapun yang mampu memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada, ini orang yang berdaya guna. Ya, banyak sumber daya di sekitarnya kok ya kelaparan, ya kelaparan. Berikutnya dinamis strategis, maksudnya sinergis, ya, mampu melakukan berbagai inovasi, kritis dan seterusnya, dan dapat dicapai sebuah kesepadanan dalam struktur sosial apapun. Nah, itu adalah prinsip yang perlu dipahami dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, karena saudara ini mahasiswa KKN, sekarang saya menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat. Ini Pak Dr. Mangku mungkin sudah jago ini ya, bagaimana strategi memberdayakan masyarakat. Dalam teori ada 3, aras mikro, aras meso, dan aras makro. Bagaimana caranya memberdayakan masyarakat nanti KKN ya. Jangan sampai seperti bebek lengah ya. Begitu masyarakat dikumpulkan, apa yang mau dikasih agar mereka berdaya. Satu namanya aras mikro dengan memberi penyuluhan, konseling. Misalnya beras banyak ya, murah. Lalu kemudian bagaimana caranya beras itu diolah supaya menjadi bernilai tambah. Oh, dijadikan tepung ya, jadikan kerupuk. Oh, pisang berlebihan hasilnya ya. Lalu diberi konseling tentang bagaimana pisang menjadi keripik pisang ya. Menjadi pisang goreng ya. Menjadi pisang rai, begitu misalnya. Itu pemberdayaan dengan sebuah konseling atau bimbingan. Bisa dipahami? Itu misalnya. Yang kedua, ini adalah aras meso. Itu cakupannya lebih luas kepada kelompok. Bagaimana kelompok itu, katakanlah Seketerune atau Serati Banten, ya katakanlah begitu di desa ya. Kemudian kelompok pesantian gitu misalnya, tapi ini tidak ada kaitannya dengan pangan. Jadi di desa itu dikelompokkan masyarakat yang homogen untuk diberdayakan dalam rangka mengoptimasi sumber daya. Ya. Misalnya di daerah Salak ya, di Sibetan. Salaknya supaya tidak cepat busuk, lalu dibuat apa? Penjelasan. Keripik salak. Lalu salak difermentasi menjadi arak salak, gitu misalnya ya. Misal. Ya. Seperti itu dijelaskan di masyarakat sehingga masyarakat itu percaya diri untuk membuat itu. Berikut aras makro bahwa setelah ada konseling, ada bimbingan yang mikro, kemudian kelompok itu diberi pemahaman yang baik tentang proses optimasi daripada sumber daya agar menjadi lebih terbarukan. Maka berikutnya aras makro, yaitu perumusan kebijakan. Ini perlu dukungan dari pemerintah desa atau kabupaten. Lalu kemudian
perencanaan sosial, seperti apa aksi sosial yang akan dilakukan, kampanye-kampanye, ya, lobbying, ya, sehingga mampu juga mengorganisasikan masyarakat, sehingga masyarakat itu mandiri untuk memproduk sesuatu yang mengoptimalkan dari bahan yang ada menjadi yang baru, gitu misalnya. Jadi tentu ini fokus kepada pangan. Selanjutnya perlu diketahui, ketahanan pangan itu meliputi pada umumnya begini. Coba lihat saudara, ketahanan pangan itu adalah persoalan produksi, distribusi, dan konsumsi. Diproduksi, lalu didistribusi oleh konsumen, jadi dimakan. Nah, seperti saudara sekarang kan makan ini, ya, ada yang memproduksi, ada yang mendistribusi, lalu kemudian ya dikonsumsi. Ini ketahanan pangan. Yang kedua, produksi, distribusi, dan ketersediaan. Produksi, distribusi, ketersediaan. Makanya ada Bulog, ya, ada segala macam yang menangkar produk-produk pertanian atau produk-produk pangan untuk menyediakan masyarakat agar tidak kekurangan pangan. Yang ketiga, ketersediaan produsen dan konsumen. Ketersediaan itu ya perlu produsen. Kalau sudah dihasilkan perlu diberikan konsumen. Sebab kalau dihasilkan saja tidak diberikan konsumen jadi busuk, jadi usang. Kemudian ketersediaan produksi dan pemasaran. Bagi orang ekonomi ini, pemasaran juga adalah merupakan bagian dari ketahanan pangan. Ya, pemasaran. Dan berikutnya adalah pemasaran, distribusi, dan penerimaan. Akhirnya dengan berproduksi, ya, mendistribusi, dikonsumsi, ya, dipasarkan, maka ini akan ada nilai ekonomi yang ada di setiap desa maupun daerah. Sehingga daerah maupun desa itu akan menjadi sejahtera. Tidak saja untuk konsumsi bagi desanya, tetapi juga untuk didistribusikan kepada daerah atau desa yang kekurangan pangan itu. Nah, itu inti daripada ketahanan pangan. Nah, kemudian di Bali, tolong di belakang ya. Di Bali, ketahanan pangan ini undang-undangnya lalu dibuatkan perda. Oleh gubernur sudah dibuatkan perda nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Termasuk saya ikut mendesain badan ketahanan pangan di Badung. Jadi di Badung ada badan ketahanan pangan. Ya, ada perdanya itu. Nah, dengan perda ini lalu kemudian muncul perbub. Ya, bagaimana perbub mengenai perlindungan buah lokal, bagaimana perbub mengenai arak, ya, yang disebutnya di sini adalah tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Fermentasi itu ya sebuah proses ya yang menyebabkan dari produk tertentu, bahan baku tertentu menjadi bernilai tambah dengan nama yang lain. Seperti arak begitu misalnya. Dari beras dijadikan arak. Dari salak dijadikan arak. Dari semangka dijadikan arak. Ya. Dari buah-buahan juga bisa. Ini ada profesor di Udayana, ketika saya melancong ke rumahnya dikasih 10 jenis arak. Saya sampai teler ya. Pak siapa namanya? Yang ikut jadi penilai guru besar.
Nah, Sumadi ya. Iparnya Bu Suryati. Nah, itu. Nah, kemudian destilasi itu menurut saya itu adalah proses tertentu ya bertingkat-tingkat yang berisi sebuah kimiawi ya. Seperti misalnya menjadi bahan spray gitu ya. Itu jadi zat-zat kimiawi yang menyebabkan sesuatu benda ataupun barang atau buah ataupun apa sehingga menjadi benda yang lain yang bermanfaat lebih besar bagi kehidupan manusia. Itu contoh-contoh sebuah pemberdayaan yang diberikan oleh Gubernur Bali untuk meningkatkan potensi daerah ataupun desa agar lebih survive menghadapi situasi global sekarang ini. Situasi global. Karena itu sebetulnya di Indonesia tidak ada istilah krisis. Ya, kalau mau memanfaatkan segala sumber daya alam dan manusia itu proaktif untuk makan dirinya. Ya. Untuk dijual kepada orang lain juga lebih banyak kesempatannya ada. Saya lanjut lagi dikit. Sekali lagi, tolong nanti di KKN itu bikin program pemberdayaan optimasi desa, berarti saudara itu aras makro bikin penyuluhan. Penyuluhan bikin tape itu misalnya ya. Penyuluhan bikin tape, ini sudah semua bisa bikin tape. Bagaimana ubi itu jadi tape, bagaimana ketan jadi tape, bagaimana injin jadi tape, itu contoh saja. Ya, tape kuningan saya baru kemarin saya keluarkan habis ya, tape kuningan buatan sendiri. Ya, bagaimana sebuah ketan bisa jadi jaje uli ya, kemudian jaje uli itu iris tipis-tipis jadi kerupuk ya, ini diberi penyuluhan, itu optimasi potensi desa ya. Belum lagi buah ya, belum lagi buah. Buah misalnya lungsuran, tahu lungsuran? Lungsuran di galungan itu buah-buah sejenis dihimpun pisang. Lalu pisang itu dimakan sehari berapa, paling 5 buah kan 5 biji. Karena saking banyaknya, banyak punya sanggah, punya pura, lalu kemudian itu dikupas semua, diincuk ya. Diincuk lalu kemudian dikeringkan, dikiris tipis-tipis, digoreng ya. Jadilah begitu ya. Nah ini perlu penjelasan kepada masyarakat, jangan dibuang gitu ya, jangan dibuang. Ya, begitu juga apel itu ya, diiris-iris jadikan keripik apel begitu. Nah, kemudian yang kedua, buatlah modulnya atau sebuah PPT agar dipahami, flowchart misalnya ya, gambar-gambar ya, itu. Kemudian sekolah lapangan maksud saya seperti kuliah tetapi di lapangan. Istilah asingnya ini adalah memberi materi kuliah tetapi di lapangan, gitu ya. Lupa saya. Nah, berikutnya tentu strategi ketahanan pangan harus diperhatikan dari ketersediaannya, distribusinya, dan konsumsi. Kalau produksinya berlebihan, siapa yang konsumsi harus dipasarkan, ya, dipasarkan. Apakah semudah itu untuk memberdayakan masyarakat? Ini ada faktor pendukung dan penghambat. Ingat ini. Ini harus diperhatikan di desa. Saya yakin mahasiswa ini semua nanti berhadapan dengan individu dan kelompok di desa. Bagaimana mengoptimasi sumber daya alam yang ada itu dan SDM-nya
agar dia mau digerakkan mengubah situasi yang ada menjadi lebih menghasilkan yang baru agar nilai ekonominya menjadi makin kelihatan. Ada faktor penghambat. Penghambat internal adalah ini umum. Soal SDM di desa. Di desa masih banyak, mohon maaf, masih banyak juga ada yang malas-malasan penduduk ya. Ya, nongkrong-nongkrong begitu ya. Jadi SDM-nya belum siap semuanya. Yang kedua, walaupun SDA ada, tetapi alat yang maksimum kadang-kadang terbatas. Ya, terbatas. Terbatas. Misalnya memetik cengkeh ya. Memetik cengkeh pakai jan banggol, lalu kemudian cengkeh itu mau dijadikan fermentasi apa ya, memetik cengkeh saja setengah mati, tapi bagaimana ada alat untuk memetik cengkeh yang baik, kan begitu? Ini kurang di Indonesia, kurang di Indonesia. Lagi pula di Indonesia, mohon maaf ya, yang belum matang betul kadang-kadang ini sudah dipanen. Yang belum matang betul dipanen sehingga nilai tambah daripada SDA atau pangan itu tidak maksimum. Berbeda di industri maju seperti di Jepang. Saya pernah ke Jepang 12 hari ya. Itu jeruknya nggak ada yang masem. Nggak ada yang masem, semua enak. Di Thailand ya, mangganya enak-enak semua ya. Tidak seperti mohon maaf di kita diwarnai, mangganya baru dibeli. Ya. Lain diwarnai, coba Anda belanja di Mangga 2 ya, ada dagang mangga di pinggiran itu ya, rame-rame beli ya, diwarnai ya, ada satu warna, semangka juga diwarnai, kalau di Jepang tidak bisa itu. Bahkan ikan ya, begitu turun dari nelayan atau kapal, disortir itu ya, mana yang tidak bagus disisihkan, yang tidak bagus sekali tidak dibuang tetapi menjadi apa-apa. Setidaknya menjadi terasi ya, dan yang bagus-bagus ini dijual ke berbagai tempat yang bagus sehingga di situ ada aturan denda kalau makan tidak dihabiskan. Jadi di Jepang ada aturan didenda jika makan tidak dihabiskan begitu. Nah itu penghambatnya secara internal. Secara eksternal penghambatnya adalah ya, ini kapasitas SDA kita. Potensi alam kita memang beda-beda ya. Ada yang kering sekali tidak ada apa-apanya, ya ada apa-apanya tapi terbatas. Ada yang subur sekali tapi berlebihan tidak bisa juga dimanfaatkan. Nah, ini keterbatasan SDA. Yang kedua persoalan iklim maupun pemasaran. Iklim kadang-kadang mengganggu ya. Dan juga pemasaran. Ketika panen lalu kemudian harganya anjlok ya. Lalu tidak bisa didistribusi kemana. Misalnya cabai ya, cabai sekarang panen lalu harganya 10.000 padahal kemarin 80.000. Begitu juga bawang dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah faktor pendukung. Faktor pendukung secara internal ini ya, ada banyak program dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah memiliki program-program yang oleh pemerintah sudah memberikan ulur tangan. Sehingga saudara-saudara nanti tinggal melanjutkan atau menginovasi yang sudah ada. Faktor eksternalnya ini adalah adanya subsidi atau bantuan. Ya. Di desa itu ada dana desa, ada BUMDes, ada LPD, ya, ada badge usaha padruan desa. Ini yang akan bisa diajak kolaborasi untuk mengoptimasi potensi desa di bidang pangan menjadi
efektif, efisien sekaligus ya berproduksi yang lebih maksimal. Maka manfaatkanlah dukungan itu berupa dana desa misalnya, berupa LPD pinjaman dan seterusnya atau sponsor gitu ya untuk membantu kegiatan itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, tentu banyak kurangnya karena saya memang tidak membidangi pangan ya, tidak membidangi pangan. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Nyoman Putu Budiarto SHMH. Bagi para peserta kuliah kerja nyata, jika ada yang ingin ditanyakan silakan mengajukan pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan ada mahasiswa bisa mengacungkan tangan dengan menyiapkan pertanyaan, perkenalkan diri terlebih dahulu, baru pada pertanyaan dan to the point. Silakan. Mana mahasiswa ekonomi? Ekonomi mana suaranya? Ekonomi. Oke, boleh tepuk tangan yang dari ekonomi, boleh tepuk tangan. Ekonomi mana ekonomi? Enggak berani angkat tangan ini ya, berarti belum berdaya ini ya. Angkat tangan aja takut ya. Mahasiswa ekonomi angkat tangan. Enggak ada enggak pertanyaan ya. Mahasiswa hukum. Ya. Mahasiswa pertanian. Pertanian. Enggak ada. Mahasiswa teknik. Teknik mana teknik? Fakultas sastra. Kedokteran ada? Ya, kedokteran ya. Jadi ngangkat tangan juga takut nih ya. Bagaimana bisa menyampaikan aspirasi menjadi orang yang berdaya ya. Lagi pula mau memberdayakan masyarakat gimana ya. Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau ditanya nanti mahasiswa apa ya. Soal ekonomi gitu ya, angkat tangan. Ya. Silakan ada yang bertanya, ada. Boleh mengancungkan tangan, akan dihampiri oleh petugas untuk diberikan mikrofon. Ya kalau tidak ada terima kasih ya dagangan. Kalau tidak ada artinya sudah pas Pak Prof, materinya sudah disimak dengan baik, mudah-mudahan nanti bisa menjawab post-test yang akan dikerjakan pada saat sesi akhir dalam acara hari ini. Baik, sekali lagi boleh aplaus kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Profesor Dr. Nyoman Putu Budiarto SHMH. Terima kasih kami ucapkan Prof.